Kehadiran teknologi chatbot AI seperti ChatGPT menjadi isu yang ramai diperbincangkan. Salah satu kemampuan ChatGPT adalah menghasilkan tulisan atau karangan dalam waktu singkat. Kecanggihan AI diperkirakan akan mengganti beberapa profesi yang sudah ada seperti jurnalisme. Pak Nanang Kristinanto selaku mantan redaktur Jawa Pos dan dosen Vkom UKWMS mengutarakan beberapa pendapat dalam wawancara. Pak Nanang berkata bahwa potensi jurnalisme justru semakin terlihat di tengah arus kemajuan teknologi, sebab hanya jurnalisme yang dapat memastikan suatu kabar, berita, atau peristiwa. Informasi itu diperoleh melalui proses jurnalistik, maka dipastikan itu bisa akurat, karena proses jurnalisme itu selalu harus mematuhi prinsip verifikasi. Jadi informasi yang terverifikasi itulah karya jurnalistik. Jadi hari ini kita membuktikan bahwa itu semakin penting. Karena itu saya merasa kita semua berkepentingan jurnalisme atau jurnalistik itu harus tetap hidup, dan kelihatannya sih dia akan hidup, cuman dia beradaptasi. Beradaptasi. Ya, beradaptasi dengan perkembangan teknologi. Makanya apa yang Anda lakukan ini, pegang HP terus meliput ke sana kemari, itu yang sekarang disebut sebagai mobile journalism, karena menggunakan alat yang semakin sederhana tetapi dengan kelincahan dan kualitas yang tidak kalah dengan yang lain, lebih murah, dan yang penting prinsip jurnalistik yang digunakan, verifikasi, berbasis fakta dan verifikasi. Alatnya itu beradaptasi, termasuk mediumnya. Jadi dulu orang membayangkan medium itu harus yang tradisional ya, media tradisional, televisi itu frekuensi mahal gitu ya, pemancar mahal, kemudian radio itu juga mahal, cetak apa juga sama. Sekarang dengan munculnya sosial media, kita sudah mengenal sosial media jurnalisme. Mediumnya digeser ke media sosial, dan kemudian gaya kontennya menyesuaikan karakter demografi dari masing-masing media sosial. Tetapi satu hal yang tetap nggak boleh ditawar adalah verifikasi, berbasis dari fakta. Jadi kalau ada orang merasa menggunakan, saya sudah bikin konten di media sosial, itu belum tentu jurnalistik, karena ada prinsip itu. Jadi peristiwa yang punya syarat, memenuhi syarat news values, layak diberitakan dan direportase dengan menggunakan standar-standar atau prinsip jurnalistik. Yang paling utama adalah berbasis fakta dan verifikasi. Maka dia bisa disebut itu. Karena itu jurnalisme bisa menghindarkan kita dari hoax. Gitu. Jadi saya tidak yakin akan mati, dia beradaptasi. Dan sekarang itu sedang terjadi. Yang Anda lakukan ini kan membuktikan itu. Kalau menurut Bapak, apakah kedepannya itu nanti ChatGPT ini memang bisa menjadi alat yang membantu jurnalisme? Atau? Bisa membantu, tetapi hanya sebatas riset awal. Tapi dia tidak boleh dijadikan bahan baku yang keluar ke karya jurnalistik. Karena ChatGPT itu basis datanya adalah basis yang data yang sudah tersedia di internet, dan tidak semua informasi yang di internet itu akurat. Dia bisa ngarang, Anda itu bisa bikin kan, terus ketangkap ChatGPT, dia diambil, disalurkan di situ, kan tidak akurat. Itu yang harus diverifikasi dan harus dilihat kondisi realnya di lapangan. Jadi ChatGPT teknologi nggak bisa ditolak, tetapi dia harus digunakan dalam porsinya. ChatGPT tidak bisa. Anda kalau nyoba juga bikin puisi ChatGPT bisa, tapi jelek. Iya, kurang bagus. Nggak kurang bagus, jelek. Ngomongnya jelek. Kan gayanya gaya konyol gitu kan, stupid lah buat saya. Itu nggak keluar karakter Anda. Orang kan punya karakter, cara berbahasa, pilihan kata, itu kan mempengaruhi cara dia menulis. Itu nggak akan nyampe. Tapi memang jadi 1 menit nggak sampai ya. Bikin lagu aja bisa, tapi kan nggak keluar. Masing-masing musisi, seniman atau apapun punya gaya. Nah gaya itu yang nggak akan jadi tempat. Maka gunakan ChatGPT hanya untuk riset awal aja, mencari data awal sebelum kita masuk ke tema itu.
Oke. Langkah apa yang bisa dilakukan untuk mengembangkan jurnalistik di lingkungan akademis selain kayak melalui mata kuliah jurnalistik, terus mungkin yang kita lakukan sekarang mobile journalism, Ya bikin karya lah. bikin karya. Iya, LPM-nya dibenerin, LPM-nya yang bikin karya jurnalistik yang benar. Anda misalnya bikin klub jurnalistik ya boleh dikaji maupun dipraktekkan. Itu, dan karena Anda masing-masing punya sosial media ya mungkin berlatih ya bikin, kalau bikin konten jangan hanya konten yang bersifat entertainment ya, tapi juga jurnalistik. Jurnalistik kan tidak harus besar-besar, tema yang besar, tema misalnya simpel aja. Oh, ada warung, kan demografinya beda. Kalau Anda bikin untuk anak WM kan kepentingannya mungkin ada yang lokal banget. Warung yang murah untuk kodok anak kos-kosan, bersih dan enak. Kayak rekomendasi. Iya, kayak bikin kayak ngevlog gitu, tapi itu verifikasi dan itu gunakan cara-cara jurnalistik. Misalnya terus ada informasi dari universitas tentang SPP, tentang fasilitas, pengumuman apa, itu kan bisa tampilkan di TikTok. Kalau TikTok Anda harus bikin dengan kayak agak santai gitu ya. Kalau mau di Instagram bisa digunakan, bahkan live kan bisa, itu yang digunakan. Cuman bedanya dengan konten biasa adalah itu harus fakta dan terverifikasi. Narasumbernya juga clear, harus pakai narasumber yang kredibel. Misalnya SPP, Anda tidak boleh ngomong sendiri, Anda harus merujuk pada tunjukkan dokumennya atau wawancara dengan wakil dekan 2, wakil rektor 2 gitu. Terus diedit dengan gaya yang sesuai demografi masing-masing jenis media sosial. Tulisan ChatGPT tidak boleh dijadikan bahan baku dalam karya jurnalistik. Basis data ChatGPT adalah informasi yang sudah tersedia di internet yang tidak sepenuhnya akurat.